Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Salim dari kelas 10E. Saya akan mempresentasikan atau membacakan PPT yang saya telah buat tentang ilmu ekonomi. Pertama yaitu A. Pengantar ilmu ekonomi. Manusia pasti menginginkan sesuatu. Ingin bernyanyi, ingin berpakaian tertentu, harus berobat ke dokter apabila sakit, menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Ketika kalian memiliki kebutuhan dan keinginan, tentu kalian melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Misalnya, kalian dapat menyampaikan keinginan itu kepada orang tua atau mencari pekerjaan sampingan untuk mewujudkan keinginan kalian. Fenomena inilah nih yang kita sebut adalah Homo economicus. Lalu yang selanjutnya, Priyono menjelaskan istilah economius berasal dari bahasa Yunani, yaitu okonomikos, yang artinya adalah pengelolaan ladang, yang merupakan mata pencarian masyarakat pada zaman itu. Kata oikonomikos ini kemudian berkembang hingga muncul istilah Homo economius, manusia ekonomi, yang dipahami sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya di kala alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, hal ini nih yang terjadi pendorong lahirnya ilmu ekonomi. Tanpa kalian sadari, kalian telah menerapkan ilmu ekonomi dalam aktivitas keseharian. Ekonomi melekat pada setiap individu karena tak bergantung pun dapat hidup tanpa berekonomi. Yang kedua, sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kata ekonomi sendiri juga berasal dari kata Yunani, oikos yang artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan hukum. Yang selanjutnya lagi, ilmu ekonomi lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir 1 abad kemudian. Pada periode inilah tercipta sistem barter, barang ditukar barang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Lalu yang ketiga ada kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Secara umum, tindakan ekonomi terdiri dari 2 jenis, yaitu tindakan ekonomi secara rasional dan tindakan ekonomi irasional. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa baca ya. Ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal. Sedangkan irasional adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, dan mempertimbangkan lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya, kelangkaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya A. Sumber daya alam. Misalnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara di alam terbatas. Nah, sementara manusia itu masih tergantung sama kedua sumber daya alam tersebut. Lalu yang B, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk memproduksi barang atau jasa. Lalu yang C, ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses produksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil baik dari alam maupun sumber daya manusia. Lalu yang keempat dan yang terakhir, yaitu kita akan membahas 3 kategori ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, ada analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dalam persoalan ekonomi. Lalu ekonomi teori, analisis yang menjelaskan mengenai definisi hubungan sebab akibat. Lalu ekonomi terapan, teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Nah, berdasarkan fokus kajiannya, ilmu ekonomi teori juga bisa dibagi nih jadi 3. Yang pertama, ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, mau nasional maupun internasional. Yang kedua, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal tingkatnya kecil, misalnya pada level individu atau organisasi. Lalu yang terakhir atau ketiga, ekonomi syariah, merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Lalu yang kedua, ekonomi mikro. Ilmu ekonomi ini mempelajari hal-hal yang tingkatnya kecil, misalnya pada level individu atau organisasi. Contohnya itu laba rugi. Yang ketiga, ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai ajaran agama Islam. Seginilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.